Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, sembahlah Dia sampai datang kepadamu al-yaqin. Ibnu Abbas mengatakan kematian. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, sembahlah Dia sampai datang kepadamu kematian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan panjangkan usia kita. Allah masih sihatkan fisik, akal fikiran dan hati sanubari kita. Allah masih mudahkan kita untuk taat kepadanya. Semoga Allah terima ketaatan kita dan lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik kita dalam segala kebaikan, dalam segala urusan, terkait urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Beliaulah contoh terbaik dalam segala kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti dan teladani Rasul yang mulia dan kelak Allah kumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya perjalanan akan sampai di ujung. Ibarat mendaki akan sampai di puncak. Ibarat berlayar akan sampai di pulau. Begitulah perjalanan hidup kita. Dulu di awal kita berharap agar Allah berikan kesempatan hidup sehat, beriman di bulan Ramadan. Dan sekarang dia tinggal hitungan jam saja. Semoga Allah terima semua ketaatan kita, karena belum tahu tahun depan Ramadan ini masih menjumpai kita atau kita masih bertemu dengannya. Dan kita masih ada sedikit waktu. Tema kita malam ini tentang bagaimana menjaga kesucian jiwa pasca Ramadan. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan menderitalah, sengsaralah orang-orang yang mengotorinya. Alhamdulillah, urusan fisik kita sangat peduli. Terus berupaya untuk bersih, sehat. Alhamdulillah. Dan kita juga mesti berfikir apakah keseriusan kita untuk membersihkan dan sucikan jiwa sebanding dengan upaya kita untuk mensucikan fisik kita. Jangan sampai sangat serius mengurus fisiknya, merawatnya, membiayainya, tapi kemudian agak lalai dalam mengurusi jiwa kita. Padahal fisik ini semua akan hancur, semua akan binasa. Tapi yang tetap kekal abadi adalah amal kita yang lahir karena jiwa, baik jiwa yang bersih atau jiwa yang kotor. Karena ini kajian selepas Isya sebelum Tarawih, tentu tidak panjang pembahasannya. Dari awal kita berharap jadi hamba-hamba yang suci. Dan Allah berikan medianya sebulan, bisa 29, bahkan mungkin bisa 30 hari. Sebagian mungkin kalau besok hari Senin Lebaran, yang puasanya hari Sabtu genap 30. Yang puasanya hari Ahad ya 29. Tidak mengapa, karena Nabi katakan puasa itu atau Ramadan itu ada 29 hari, ada 30 hari. Yang jadi panduan kita, target kita adalah kalau Ramadan sudah pergi dan kita alhamdulillah Allah masukkan kategori orang-orang yang suci, kembali fitrah. Maka Idul Fitri kembali fitrah, bersih dari dosa, dari kesalahan,
Karena Allah sudah mengampuni semua kesalahan kita. Jangan sampai setelah 29 hari kita berjibaku, siang malam, pagi petang, kadang-kadang mungkin meninggalkan atau mengurangi tempo pekerjaan. Tiba-tiba selepas 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, kembali seolah-olah tidak ada yang kita raih di bulan Ramadan. Jangan sampai seperti Allah katakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti seorang perempuan, ini tidak sehat. Di masa jahiliyah ada perempuan tidak sehat yang bekerja menenun, sehelai demi sehelai benang dia susun, ya, dia susun. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Setelah selesai dia merajut benang demi benang itu jadi sehelai kain, kan mestinya dia tinggal menjahit, tinggal dia ukur untuk bikin apakah kain itu. Tapi dia kemudian beransur-ansur membukanya satu persatu. Jangan sampai begitu. Kita alhamdulillah sebulan sudah berjuang, bekerja keras, sehingga tingkat kesolehan kita di sisi Allah itu tinggi. Tingkat kemuliaan kita di Allah itu tinggi. Lalu kemudian beransur-ansur kita buka, kita tinggalkan, kita campakkan, kita buang kebiasaan-kebiasaan baik itu sehingga kita kembali kotor. Maka ada beberapa hal yang pengen kita sampaikan bagaimana agar kita terus berupaya menjaga kesucian jiwa. Pertama, selalulah dalam keadaan berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, wa aslimulah, dan pasrahkanlah dirimu kepadanya. Bertobatlah selalu. Sebanyak apapun amal kita, sebagai hamba kita pasti punya kekurangan. Pasti tidak sempurna kita ini. Maka walaupun sudah alhamdulillah 5 waktunya terjaga, Ramadannya Masya Allah, ya, qiyam Ramadannya, tilawahnya, infak dan sedekahnya, pastikan masih ada yang kurang dari kita. Karena contoh kita itu bukan kita, pedoman kita itu bukan ayah ibu kita, bukan saudara-saudara kita, bukan guru kita. Siapa contoh kita? Baginda Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau terus berupaya, bermohon, berdoa bahkan kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Nabi, enggak ada cacatnya, sempurna dalam ketaatan, kerana beliau teladan. Masih bermohon kepada Allah, ya Allah bantu aku, a'inni ala dzikrika, untuk terus mengingatmu, wa syukrika, dan untuk terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Nabi yang sebagian sahabat angkat tangan, datang sahabat bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah, ya Ummul Mukminin, seperti apa sih ibadahnya Rasul itu? Seperti apa? Kata beliau, begini. Sehingga sahabat yang datang bertiga tadi itu yataqallun, menganggap amal mereka enggak ada apa-apanya dibanding dengan amal Nabi. Itu sahabat. Sehingga ada yang pengen, kalau begitu saya puasa aja deh tiap hari, bukan hanya Ramadan tapi tiap hari. Yang kedua mengatakan, saya selalu akan solat malam, enggak tidur-tidur. Yang ketiga, saya agak terganggu lihat sebagian orang sibuk mengurus keluarga dan rumah tangganya, saya enggak usah deh berumah tangga. Untuk apa? Agar bisa maksimal dalam beribadah. Ada yang kurang dalam ibadah kita, ada ketidaksempurnaan. Minta tolong sama Allah, kembalilah kepadanya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan pasrahkan dirimu kepadanya. Dan ada di antara kita, InsyaAllah, Masya Allah, Quran sekian kali tamat, infak sebulan Ramadan sekian, lalu kemudian nanti ada penyakit hurur. Aku ini the best deh, aku ini paling baik dalam beramal. Si anu.
Aku lebih baik dibanding mereka? Enggak. Kita di hadapan Allah, dalam beribadah kepada Allah, selalu berfikir yang kita berikan kepada Allah itu belum sesempurna yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Maka terus dalam keadaan berinabah kembali kepada Allah. Yang kedua, berupaya untuk terus istiqamah. Ini berat ini. Dan bukan hanya kita yang katakan berat. Bahkan bukan sahabat yang menyebutnya berat, Nabi menyebutnya berat. Jadi anak muda katakan rindu itu berat, Ustaz. Kata anak muda. Istiqamah itu paling berat. Bahkan bukan hanya untuk kita, untuk saudara kita, untuk sahabat. Nabi pun diriwayatkan, syayyabatni uhudun wa akhawatuha. Aku ini sampai beruban. Jadi sahabat itu kata Abu Bakar, syibta ya Rasulullah, anda kelihatan sudah beruban ya Rasulullah. Ya. Kenapa gerangan? Walaupun kita sudah banyak warna di kepala kita ini ya. Tinggal alasannya berbeda. Apa yang membuat kita beruban? Apa yang membuat Nabi beruban? Syayyabatni uhudun wa akhawatuha. Aku beruban. Anas bin Malik menghitung uban Nabi itu enggak banyak, hanya sekitar 14 saja. Kita sudah enggak tahu mana yang uban, mana yang rambut alami. Tapi apa penyebabnya? Kata Nabi, syayyabatni uhudun wa akhawatuha. Aku sampai beruban itu karena memikirkan surat Uhud dan surat-surat yang semisalnya. Ada apa di surat Uhud itu? Ada perintah khusus untuk Nabi dan untuk kita juga. Tapi Allah sebutkan kamu. Allah sebutkan kamu. Kamu, fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu seperti istiqomah itu diperintahkan kepadamu. Itu dua hal perintah. Beristiqomahlah sudah perintah. Kamu istiqomah ya. Yang kedua, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kan diulang oleh Allah. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Alhamdulillah, ini amal-amal kita sudah disiplin sejak awal Ramadan. Karena kita bertekad untuk memperbaiki diri. Karena Ramadan itu adalah jalan untuk memperbaiki diri. Jangan anggap Ramadan itu tujuan. Dia alat, dia sekolah, dia madrasah. Ini kampus ini. Sehingga kita dibimbing, ya, diarahkan, digembleng. Sekolah luar biasa ini dalam 1 bulan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang istimewa. Para pakar ilmu jiwa mengatakan, perubahan kebaikan atau apapun dalam diri kita, itu bisa kita ciptakan kalau kita melakukan pengulangan sebanyak 25 kali. Ada hal berat sekali, tapi kalau 25 kali kita rutin, dia akan jadi biasa. Contoh. Kalau ada dari kita ini yang dari awal Ramadan ingin memperbaiki diri, kalau siang bisa tidak merokok, lalu malam, kan hanya 4 jam saja dia bisa bertahan. Karena jam 10:30 sudah tidur. Sampai 6:30 kan. Lalu 10:30 tidur. Dia kalau bisa dia memperbaiki dirinya, bersabar, bertahan 4 jam saja. 25 hari, insya Allah hari ke-26 tidak ada masalah dengan dia berhenti merokok. Tapi kalau enggak, aneh kadang-kadang. Siang hari enggak mau minum, enggak mau makan. Halal padahal. Giliran Allahu Akbar, sibuk cari korek api. Minum seteguk, lalu menyalur kereta api itu. Itu enggak ingin berubah. Ramadan itu adalah momen yang paling tepat untuk berubah. Karena ahli jiwa katakan 25 kali aja, dan kita 29 kali. Kalau ada kita yang dari awal Ramadan konsisten, saya ingin perbaiki kualitas solat saya, sehingga di bulan Ramadan 5 waktu saya pengen disiplin berjamaah, insya Allah habis Ramadan gampang. Karena butuh 25 kali saja, kita 29 kali. Yang biasa bersedekah tiap hari jadi ringan. Yang biasa baca Quran mungkin pagi atau mungkin malam sebelum tidur, gampang. Yang biasa bangun di waktu sahur itu mudah. Setelah 25 dan kita kenyataannya 29 atau 30 hari. Fastaqim, istiqamah.
Agar yang sudah kita raih itu tidak terungkai satu persatu, tidak tercabut satu persatu, hilang. Ya, mula-mula hari pertama subuh nak ke masjid. Hari kedua zuhur nak ke masjid. Hari ketiga asar nak ke masjid. Tinggal maghrib saja, maghrib saja, maghrib. Kalau kita biasakan begitu, dia hilang yang kita raih dalam 1 bulan ini. Istiqamah. Berat istiqamah itu. Sampai Nabi katakan, aku beruban kerana fikirkan surat Hud. Kerana ada perintah istiqamah di situ. Amal-amal yang kita tunaikan sekarang di bulan Ramadan, semuanya itu bisa ditunaikan di luar Ramadan. Kecuali satu aja, apa? Zakat fitrah. Tapi semuanya, puasa nanti masih ada di bulan Syawal. Salat masih ada di bulan Syawal. Sedekah masih ada di bulan Syawal. Kalau ada orang buka usaha di bulan Syawal, bisa berzakat di bulan Syawal. Semuanya. Salat malam itu juga masih ada. Jangan kira habis tarawih, nanti habis Ramadan enggak ada lagi salat malam. Ada salat malam itu. Ada. Begitu kita mempertahankan. Sehingga yang sudah capek-capek kita cari ini, dia tidak pergi begitu saja. Enggak hilang begitu saja. Yang ketiga, Pak Ibu yang mulia, ini ya, pendek-pendek saja ya. Upayakan bahwa kita merasakan adanya pengawasan yang ketat dari Allah. Meyakini adanya muraqabatullah. Allah sudah katakan dari awal, di bulan Ramadan dia ingatkan kita, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu, katakan aku ini dekat. Dekat. Bahkan lebih dekat dibandingkan dengan urat leher, lebih dekat dibandingkan dengan tali sandal. Begitu dekatnya Allah. Tidak ada yang tersembunyi oleh Allah. Baik di bawah tanah, di tengah hutan, bahkan di dalam batu yang besar, dalam gua, itu enggak ada yang tersembunyi oleh Allah. Dia tahu itu ada sehelai daun terjatuh di gunung, di hutan mana, itu dia tahu. Bahkan tidak bergerak pun bibir kita, dia tahu. Karena ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia tahu mata yang berkhianat. Dia sepertinya menghadap ke sana padahal melirik ke sana. Wa ma tukhfis sudur. Mungkin ngomongnya A tapi dalamnya sini B. Ya, sepertinya dia enggak ada masalah dengan si A dengan si B, tapi di sini ternyata masalahnya besar sekali. Itu Allah tahu. Dan dia catat. Dia catat. Ada malaikat yang terus mengawasi. Ustaz, siang gimana? Malam gimana? Pagi gimana? Petang? Iya. Setiap saat, setiap detik. Bahkan tidak satu kata keluar dari mulut kita. Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu kata yang keluar dari mulut kita. Satu kata aja. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Satu kata aja. Itu tercatat, terdokumentasikan. Dan pada ujungnya nanti فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Sadari, mau di mana kita mau sembunyi? Mau pergi ke mana? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi dan di langit ini. Karena dia yang kontrol semua. Ada rasa takut. Kalau kita tidak taat kepada Allah, Allah yang di tangannya lah ubun-ubun kita itu. Dia mau apain? Mau angkat kepala kita, mau tarik kaki kita, atau ya dia mau tumbangkan gunung itu kepada kita. Kita cemas, kita khawatir kalau berbuat salah, kalau kita mendurhakai Allah. Dan begitu orang beriman memang, orang beriman kalau dia melakukan dosa-dosa kecil, itu beda dengan orang-orang fasik. Orang fasik, solat enggak, puasa enggak, berinfak enggak. Di bulan Ramadan enggak puasa juga. Kata setan, ya kita aman tuh. Orang tu enggak perlu kita urusin, kata setan. Apa ini? Di bulan puasa enggak juga dia solat. Kata setan, nah itu CS kita tuh. Itu friend kita tuh, kata setan. Enggak perlu habiskan tenaga ngurusin mereka tuh. Kan masih banyak di pasar tuh. Ya, nyalo juga kereta api siang hari itu kan. Minum je, makan je kan. Kata setan, orang itu kita enggak perlu habiskan energi untuk mereka.
Habiskan energi untuk orang-orang ke masjid ni yang rajin baca Quran ni. Di Ramadan dia enggak bebas, kena terikat. Baru saja Ramadan selesai, dia aktif lagi tu. Aktif. Muraqabatullah. Orang-orang fasik, apa yang mereka alami? Mereka lakukan dosa besar, tidak solat, tidak puasa, na'udzubillah, mencuri dan segala macam dosa itu. Dia merasa seperti ada lalat hinggap di sini. Kata dia, gini aja, lalat, gampang mesti lalat, kan? Padahal dosanya sangat besar. Padahal orang-orang beriman, kata Nabi, orang beriman lakukan dosa kecil, ya Allah, terucaplah yang tidak patut, terlihatlah yang tidak pantas, terdengarlah yang tidak wajar. Kata Nabi, dia seperti berada di bawah bukit, seperti di Gunung Singgalang tu. Salah dalam kata-kata, salah dalam melihat, salah mendengar. Dia khawatir Gunung Singgalang itu akan jatuh menimpanya. Begitu takutnya. Karena nyawanya di tangan Allah, hidupnya di tangan Allah, matinya di tangan Allah, ubun-ubunnya di tangan Allah, kakinya pun di tangan Allah. Kalau Allah mau ambil saat itu, sudah selesai. Agar kita terus menjaga kesucian kita selepas Ramadan, pastikan kita ada pengawasan dari Allah. Ini CCTV. Kan kita dulu, pasti dulu, ketika tidak ada CCTV ini, sering kotak infak tu hilang kan isinya kan. Ya, pengurus ketika kotak infak ni tidak ada CCTV di masjid itu, atau di luar sana, motor hilang, helm hilang, sendal hilang. Lalu ada CCTV. Orang takut. Seberapalah CCTV itu di mata Allah? Seberapa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar, maha melihat. Mau ngapain kita? Jadi pastikan ada perasaan dalam dada kita setiap saat kita diawasi oleh Allah, sehingga tidak mau menjangkau yang tidak patut, mengucapkan yang tidak patut, melihat yang tidak patut, mendengar yang tidak patut, dan melangkah ke tempat yang tidak patut. Karena Allah, ubun-ubun kita di tangannya. Berikutnya, Pak Ibu yang mulia, sadarilah ajal kita semakin dekat. Pertambahan waktu itu maknanya jatah kita semakin berkurang. Innama anta ayyam. Ulama mengatakan kamu itu hanya hitungan hari. Kalau kita enggak meninggal hari Minggu, hari Senin. Kalau enggak Senin ya Selasa, kalau enggak Rabu, kalau enggak ya Kamis, kalau enggak Jumat, kalau enggak Sabtu. Kamu meninggal dalam hari yang 7 itu. Begitu aja siklusnya, enggak tahun ini, tahun depan. Kalau enggak pekan ini, pekan depan. Waktu bertambah. Usia kita bertambah, jatah kita berkurang. Dan kita enggak ada yang tahu. Enggak ada kita yang tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Dan enggak pula ada si anu masih tua daripada saya masih ada. Bapak saya, ibu saya, kakek nenek saya masih ada, enggak. Betapa banyak kakek dan nenek yang masih ada cucunya sudah pergi duluan. Betapa banyak. Dan tidak ada pula alasan harus sakit dulu untuk dipanggil oleh Allah. Enggak. Betapa banyak orang sedang tertawa, terbahak-bahak, tepuk tangan, jagoannya menang, target tercapai, yes. Ternyata itu yes terakhir. Hobi betul main bola, bulu tangkis, Masya Allah, saking gembiranya, semes dia masuk, ternyata saking gembiranya enggak bisa duduk lagi habis itu. Waktu berputar, jarum jam terus bergerak, umur kita berkurang, rezeki kita berkurang. Apa yang kita bawa kelak menghadap Allah? Apa? 5 miliar. Bagi Allah enggak butuh 5 miliar itu. Apa? Rumah mewah. Bagi Allah enggak butuh rumah mewah itu. Pangkat yang tinggi yang kita bangga-banggakan, Allah enggak butuh itu. Apa yang Allah lihat dari kita? 2 aja. A'malukum wa qulubukum. Dia enggak lihat tampang kita ini, dia enggak lihat isi kantong ini. Dia hanya melihat ila qulubikum wa a'malikum. Kualitas hati kita itu seperti apa? Karena ibadah-ibadah itu bukan hanya ibadah fisik, ada ibadah hati. Ada ibadah hati. Ada pasrah di situ, ada tawakal di situ, ada takut di situ, ada harap di situ.
Kepada siapa semua itu diberikan? Pada Allah atau pada yang lain? Dia hanya lihat kualitas kita, hati kita, wa a'malikum, dan kualitas amal kita. Dan hidup kita untuk itu saja, berkompetisi dalam kebaikan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita ini, bahkan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kita. Siapa di antara kita ini yang paling bagus amalnya? Bukan paling banyak uangnya, bukan paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling cantik, paling gagah, paling tampan, enggak. Tapi siapa yang paling bagus amalnya? Bahkan bukan paling banyak, yang paling bagus amalnya, yang paling bersih hatinya, yang paling tulus dalam beramal, yang paling betul dalam beramal. Itu aja yang Allah lihat. Pastikan, ya, Ramadan akan pergi, tapi kita ingin terus bersih dan terus suci dengan menyadari bahawa ajal kita semakin dekat, semakin bersiap. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa, dari awal kita ingatkan lagi, ujungnya adalah al-istidadu li yaumir rahil. Itu makna takwa itu diantaranya. Apa itu? Semakin bersiap untuk perjalanan yang lebih panjang. Itu dia takwa itu. Bukan mau bangun rumah di sini, tapi rumah di sana juga. Bukan hanya beli pakaian lebaran di sini, tapi juga pakaian untuk di sana. Jadi pastikan, Ibu yang mulia, kita tetap suci dengan menyadari ajal kita semakin dekat. Yang kelima, yang terakhir adalah mari berupaya melapangkan dada dengan sesama manusia. Enggak ada manusia itu yang benar-benar semuanya benar, itu enggak ada. Pasti ada salahnya, cacatnya, kurangnya, pasti ada, namanya manusia. Jangankan orang lain, kita pun pasti begitu. Jangan lihat orang ini. Kita pun pasti punya cacat, punya aib, punya kekurangan. Kalau kita tidak mau melapangkan dada kepada orang lain, mungkinkah orang lain melapangkan dada terkait dengan sikap kita, ucapan kita, tindakan kita? Jangan biarkan dada kita dirasuki oleh kebencian, permusuhan. Bersihkan. Maka Nabi katakan alaihi salatu wassalam, ma zadallahu bi abdin afwan illa izza. Tidaklah Allah menambahi seseorang yang lebih pemaaf, bertambah pemaafnya dari tahun kemarin, dari bulan kemarin, lebih pemaaf dia sekarang. Apa yang Allah tambahi untuk dia? Izza, tambah mulia. Jadi kalau kita semakin pemaaf tuh, kita itu bukan jadi kalah, jadi rendah. Masa sih saya mau maafkan dia? Belum. Kalau belum dia minta maaf, kalau belum cium tangan nih, saya belum maafkan. Enggak, jangan begitu. Kalau kita semakin melapangkan dada sama orang lain, kata Nabi, Allah akan berikan tambahan kemuliaan kepada kita. Enggak perlu juga kita merasa lebih gagah, lebih tampan, lebih hebat dibanding orang lain. Karena Nabi katakan, ma tawadhu'a abdun lillahi. Tidaklah seorang hamba yang tawadu. Ngapain sih pamer-pamer? Ngapain sih nyebut-nyebut keunggulan, keutamaan kita? Ngapain? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu anggap diri kamu itu suci. Biar aja orang lain yang menilai. Kita enggak perlu katakan saya begini. Enggak. Allah yang tahu. Nabi katakan tidaklah seseorang menjadi lebih tawadu kecuali rafa'ahullah. Tawadu itu ya enggak menghinakan, kita merendah. Enggak menghinakan diri, tapi kita merendah. Gantinya apa? Rafa'ahullah. Allah tambah. Allah angkat derajatnya. Allah muliakan. Jadi Pak Ibu yang mulia, ini karena kajian Ramadan enggak panjang-panjang, yang masih ada amal tarawih kita pastikan yang sudah kita raih pertahankan. Ramadan itu adalah momen untuk memperbaiki diri. Iya. Kalau kita sudah mempunyai kesuksesan, keberhasilan dengan kesucian jiwa, jaga, rawat, terus tumbuhkan sehingga
ya manfaat dari kesolehan dan ketakwaan itu kita raih, bukan sekedar nanti di akhirat, tapi sekarang kita merasakannya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.